Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan solehah. Di video kali ini kita akan belajar tematik 3F, subtema 1 tentang sumber energi. Sebelum mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, sudahkah kalian makan? Oke, bagus ya. Kalian harus makan dengan teratur. Nah, tahukah kalian kalau makanan merupakan sumber energi loh? Nah, dengan makan kita jadi bertenaga. Ya, kalian pernah nggak ngerasain, aduh lagi lemes nih, lapar banget. Terus kalian makan. Nah, setelah beberapa saat, setelah kalian makan, badan kalian menjadi segar dan bertenaga kembali ya. Nah, anak-anak, karena makanan itu merupakan sumber energi ya, sumber energi bagi kita. Sumber energi merupakan segala hal atau segala sesuatu yang menghasilkan energi. Di antaranya adalah apa aja yang menghasilkan energi? Ya, tadi makanan ya. Selain itu ada lagi, yaitu matahari, angin, air, bahan bakar fosil, dan juga listrik. Oke, di kesempatan kali ini kita bahas dulu 1, 2, 3, 4 ya. 5, maaf, kita bahas 5 sumber energi. Nah, yang pertama adalah matahari. Nah, matahari itu merupakan sumber energi terbesar di bumi ini ya. Energi matahari itu dapat menghasilkan energi panas dan cahaya ya. Jadi matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Nah, matahari itu sangat bermanfaat bagi bumi kita, bagi kehidupan kita ya. Nah, untuk tumbuhan juga. Nah, untuk tumbuhan, matahari itu dimanfaatkan untuk membuat makanan. Jadi, tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri melalui bantuan cahaya matahari ya, yang disebut fotosintesis ya. Fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan yang dibantu cahaya matahari. Nah, selanjutnya kalau untuk manusia itu banyak ya. Kayak untuk mengeringkan pakaian ya, mengeringkan makanan, jemur ikan, jemur kerupuk, jemur sepatu, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, matahari juga bisa diubah menjadi apa? Ada yang tahu? Ya, diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat yang disebut panel surya ya. Panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, selanjutnya sumber energi yang kedua adalah angin. Nah, angin, siapa yang tahu? Angin itu merupakan sumber energi dari jenis energi apa ya? Ya, betul. Angin merupakan sumber energi gerak ya. Angin itu bisa menggerakkan apa aja, ayo. Ya, bisa menggerakkan kapal layar misalnya ya, kapal layar. Jadi nanti layar di kapal itu tertebak angin sehingga kapalnya bisa maju. Selanjutnya ya, kincir angin ya, kincir angin. Kan biasanya kalau kita mainan itu kincir angin kecil ya. Nah, sebenarnya kincir angin itu ada yang besar ya, yang besar. Kincir angin itu bisa dibuat jadi pembangkit listrik. Nah, biasanya disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, selanjutnya sumber energi yang ketiga berarti ya, sumber energi yang ketiga yaitu air ya. Air itu merupakan sumber energi gerak ya. Air itu dapat menggerakkan kincir air ya.
kincir air. Kalian pernah lihat kincir air? Nih Ibu tampilkan gambarnya kincir air ya. Kincir air itu kalau yang besar bisa dibuat menjadi pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi air itu kan energi gerak, bisa diubah energi geraknya menjadi energi listrik dengan pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak, selain untuk menggerakkan kincir air juga sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Di antaranya untuk apa? Ya, betul, untuk minum, mencuci, mandi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kita itu harus menjaga kelestarian air ya. Ada yang tahu bagaimana cara menjaga kelestarian air? Iya, betul. Di antaranya dengan cara menutup keran air setelah digunakan. Jadi kalau kalian udah cuci tangan, cuci piring, kalau udah menggunakan air, kalian tutup keran airnya dengan rapat. Jangan sampai ada air setetes pun yang terbuang ya. Kemudian yang kedua, ya, tidak membuang sampah ke saluran air seperti sungai ya. Karena sampah-sampah itu dapat mencemari air. Kalau airnya tercemar, nanti kita susah dapat air bersih. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan cara menanam pohon ya. Kenapa menanam pohon? Karena pohon itu dapat meningkatkan cadangan air di tanah ya. Pohon kan punya akar ya, memiliki akar. Nanti akarnya itu berfungsi untuk menahan air di dalam tanah. Nah, oh iya, kalian pernah nggak ngeliat pohon yang udah dipotong tengahnya gitu? Kan biasanya suka ada bentuk lingkaran ya di batang pohonnya. Nah, tahukah kalian kalau bentuk lingkaran pada batang pohon itu menunjukkan umur pohon loh? Nah, lingkaran itu ya, lingkaran pada pohon itu disebut lingkaran tahun. Nah, tahun ya, tahun. Tahun merupakan salah satu contoh satuan waktu ya. Nah, kalian umurnya berapa tahun nih sekarang? Iya, ada yang 8 ya, ada yang 9, ada yang 10. Nah, anak-anak, selain tahun terdapat juga satuan waktu yang lainnya. Di antaranya adalah bulan, minggu, dan juga hari. Oke, kalau 1 tahun berapa bulan? Ada yang tahu? Ya, betul. 1 tahun itu 12 bulan. Kalau 1 minggu berapa hari? Ya, 7 hari. Kalau 1 bulan? Ya, 30 hari ya. Tapi selain 30 hari ada juga jumlah yang lainnya ya, bergantung pada bulannya bulan apa. Jadi ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada juga yang 31 hari. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan tabel jumlah hari dalam sebulan. Nih, bisa kita lihat kalau Januari berapa hari? Januari 31 ya, Februari ada yang 28 atau 29, Maret 31, April 30, Mei 31 hari, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, kemudian ada Desember 31. Nah, coba kalian lihat ke bulan Februari ya, ke bulan Februari. Ada 28 atau 29. Kok bisa ada dua kayak gitu ya? Nah, ini terjadi karena pada tahun kabisat bulan Februari itu terdiri dari 29 hari ya. Tahun kabisat itu adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya seperti tahun 2012, 2016, 2020, dan seterusnya.
Nah, coba deh kalian nanti ya kalau kalian lagi santai, coba kalian cek kalender di rumah kalian, boleh kalender dari handphone atau kalender yang ada di rumah yang tercetak ya. Kalian bandingkan bulan Februari tahun 2020 dan Februari tahun ini, tahun 2021. Adakah perbedaan jumlah hari atau tanggalnya? Nah, nanti amati sendiri ya. Nah, anak-anak, satuan waktu itu dapat diubah menjadi satuan waktu lainnya. Contohnya 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan sih? Mau diubah jadi ke bulan. 2 tahun kan tadi 1 tahunnya 12 bulan. Oh, berarti 12-nya ada 2 ya. 12 kali 2 kali 12 ya. 2 kali 12 bulan sama dengan 24 bulan. Selanjutnya kalau 3 minggu, 3 minggu berapa hari sih? 3 minggu, tadi kan 1 minggunya 7 hari. Berarti kalau 3 minggu 7-nya ada 3 ya. 3 kali 7 berarti 3 kali 7 berapa? Ya 21 hari. Selanjutnya coba kita hitung bulan Maret ya. Bulan Maret tadi berapa hari? Ya bulan Maret itu 31 hari. Kalau 31 hari diubah ke minggu jadi berapa minggu? Ya betul, yaitu 4 minggu 3 hari ya. Kenapa? Karena kan 31 dibagi 7 itu kan 4. Nah, tapi ada sisa 3 hari. Jadi makanya 4 minggu 3 hari ya. Oke, anak-anak tahu nggak? Pohon itu selain digunakan untuk peresapan air, selain untuk membantu peresapan air, pohon itu juga dibuat untuk berbagai benda. Di antaranya apa aja coba? Ya, ada benda-benda yang kita gunakan sehari-hari ya seperti meja, kursi, jendela. Nah, selain itu, dari pohon juga kita bisa membuat alat musik. Ya, alat musiknya diantaranya adalah kendang dan kolintang. Nah, anak-anak, kendang dan kolintang ini merupakan alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki nada, namun dapat menghasilkan bunyi yang enak didengar bila dimainkan dengan pola irama tertentu. Nih ibu dengar, kalian boleh nih dengarkan, ibu putarkan ini sambil putarkan suara gendang ya, suara kendang ya, gitu. Oke, selanjutnya kita bahas ke sumber energi yang keempat ya. Sumber energi yang keempat yaitu dari bahan bakar fosil. Nah, anak-anak, salah satu sumber energi itu diperoleh dari bahan bakar fosil ya, antara lain seperti minyak bumi, batu bara, gas alam ya. Nah, anak-anak, ternyata salah satu bahan bakar yang paling banyak digunakan itu adalah minyak bumi ya. Minyak bumi itu bisa berupa oli. Nah, motor atau mobil kan biasanya suka pakai oli ya. Oli, kemudian solar, pertamax, premium, pertalite ya. Selanjutnya minyak tanah ya, bensin tadi udah disebutkan seperti pertamax, premium ya. Kemudian gas LPG juga ya, gas LPG yang biasa dipakai untuk masak ya, itu juga berasal dari minyak bumi. Nah, anak-anak, minyak bumi itu merupakan jenis bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbarui ya. Jika dipakai terus-menerus akan habis. Nah, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaannya. Bagaimana caranya? Misalnya ibu kasih 2 contoh ya. Yang pertama bisa dengan cara menggunakan angkutan umum. Jadi kalau mobil yang digunakan sedikit kan, kalau angkutan umum kan bisa ngangkut banyak orang tuh. Jadi mobil yang digunakan sedikit, bahan bakar yang diperlukan juga jadi lebih sedikit. Beda lagi kalau 10 orang bawa mobil semuanya 10, maka bahan bakar yang diperlukan pasti lebih banyak ya. Selanjutnya
berjalan ya, berjalan. Kalau misalnya cuman ke warung gitu yang dekat-dekat, nggak usah pakai motor yang kalau lokasinya dekat. Kalian jalan aja ya, berjalan bila tujuannya dekat. Nah, coba kalian bisakah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Nah, diskusikan dengan orang tua atau kakak, saudara, atau teman kalian. Nah, kalian bisa melakukan wawancara ke mereka. Wawancara apa sih Bu wawancara? Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Nah, itulah yang disebut wawancara. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas sumber energi yang kelima, yaitu listrik. Nah, listrik adalah sumber energi yang paling banyak digunakan. Hampir semua kegiatan sehari-hari kita menggunakan listrik. Ya, dimulai dari lampu, nyalain HP, TV, komputer, terus mau masak nasi, ngeblender, bikin jus, ya bikin kue pakai oven, semuanya menggunakan listrik. Nah, kita itu harus bijak menggunakan listrik. Kan banyak tuh alat-alat yang butuh listrik. Kita harus bijak. Jangan sampai kita boros menggunakan listrik, nyalain lampu siang-siang gitu. Padahal kan ada cahaya matahari. Nah, kita itu harus hemat ya menggunakan listrik. Kalian bisa nggak menyebutkan cara menghemat listrik? Nih, Ibu kasih tahu. Salah satunya adalah dengan cara tidak menyalakan lampu sebelum matahari mulai terbenam ya. Nah, kalau sebelum terbenam itu lampunya jangan dulu dinyalain. Kalau matahari udah terbit, lampunya segera matikan. Nah, matahari terbenam itu biasanya mulai pukul 17.00 atau jam 5 sore. Nah, coba kalian amati jam di bawah ini. Nah, pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam. Ya, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Jarum panjang menunjukkan menit. Nah, anak-anak, perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Ya. Jadi kalau jarum panjangnya setiap loncat satu angka itu berarti nambah 5 menit. Nah, misalnya di sini kita lihat dulu nih ya, pada pukul 5.00 atau 17.00 jarum pendek menunjuk ke angka 5 dan jarum panjang menunjukkan ke angka 12 ya. Nah, kalau misalkan jarum panjangnya pindah nih ke angka 2, berarti bukan 5.00 lagi ya, tapi 5.10 ya, jam 5 lebih 10 menit. Kalau ke angka 6, berarti jam 5.30 ya, atau 17.30. Kenapa 17? Karena kita lihat 12 ke 1 13, ke angka 2 berarti 14, ke angka 3 15, ke angka 4 16, ke angka 5 17 sampai akhirnya ke jam 12 lagi 24 ya, yang menunjukkan 24 jam. Nah, sekarang kalian coba tebak gambar. Nah, coba kalian tebak gambar ini pukul berapa? Ya, coba kalian amati pukul berapa itu? Kalau pagi-pagi disebutnya pukul berapa? Ya, kalau pagi-pagi itu disebutnya pukul 4.15 ya. Kalau sore disebut 16.15. Selanjutnya, gambar yang kedua. Ini pukul berapa? Kalau pagi? Kalau pagi ini jam 8.30. Kalau malam disebutnya jam berapa? Ya? Ya, betul. Pukul 20.30. Oke, anak-anak. Gimana ngerti? Mudah-mudahan kalian mengerti ya.
Nah, karena pembelajarannya udah selesai, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terus belajar ya. Terima kasih.